Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Singkat Cerita Tentang. Sobat SCT, kali ini kita akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Jawa Timur dengan judul Gunung Geger dan asal-usul Pulau Madura. Mungkin dalam cerita rakyat yang saya akan bawakan ini memiliki versi yang berbeda. Bagaimana keseruan kisahnya? Selamat menyaksikan. Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi. Sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa dataran yang ketika air laut surut, dataran tersebut terlihat. Sedangkan apabila laut pasang, dataran tersebut tidak tampak karena di bawah permukaan air. Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Sebelah timur kota Bangkalan adalah tanah asal-usul Pulau Madura. Pada zaman dahulu kala di kaki Gunung Semeru berdiri kerajaan Medang Kemulan yang dipimpin rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Di dalam keraton yang disebut Gilingusi, Sang Hyang Tunggal hidup bersama permaisuri dan putrinya bernama Raden Ayu Ratna Dorogung. Di bawah pemerintahan raja yang arif dan bijaksana itu, Medang Kemulan merupakan kerajaan yang makmur dan sentosa. Namun ketentraman sang raja bersama rakyatnya jadi guncang ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan aib besar bagi kerajaan. Peristiwa itu berawal ketika Sang Putri Dorogung dalam tidurnya bermimpi kemasukan rembulan dari mulutnya. Aneh, beberapa bulan kemudian sang putri hamil secara goib. Inilah sebabnya Sang Hyang Tunggal jadi murka. Beberapa kali Sang Hyang Tunggal menanyakan siapa lelaki yang membuat sang putri hamil. Namun dengan terisak, Dorogung yang cantik jelita itu mampu menjelaskan karena ia tak tahu awal mulanya mengapa bisa hamil. Ketika sang putri menjelaskan bahwa dia hamil secara gaib setelah bermimpi menelan rembulan, sang raja bertambah marah. Dianggap bukan saja mendustai raja, tetapi juga seluruh rakyat Medang Kemulan. Akhirnya raja bertindak tegas, dipanggilnya Patih Penggulang dan dititahkan untuk menghilangkan nyawa sang putri di hutan. Dipesannya agar Penggulang tak menghadap raja kecuali membawa kepala sang putri. Dengan berat hati serta bercucuran air mata, Patih Pranggulang menjalankan perintah, membawa sang putri ke hutan belantara. Alkisah ketika sudah berjalan jauh di dalam hutan, sang putri duduk bersimpul, merasa tiba waktunya menerima nasib yang paling buruk Paman Patih. Silahkan laksanakan titah paduka ayahanda, kata Dorogung mendengar ucapan sang putri dengan bibir yang bergetar. Patih Pranggulang berlinang air mata. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa, karena takut pada sang Raja Lapuen menghunus pedang, dan 3 kali pedang itu ditebaskan ke leher sang putri yang pasrah. Tetapi apa yang terjadi? Setiap pedang itu menyentuh leher sang putri, selalu terpental dan jatuh ke tanah. Menghadapi kejadian aneh tersebut, Patih Pranggulang termenung, dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa hamilnya sang putri memang bukan kesalahannya, melainkan karena ada hal-hal yang luar biasa. Saat termenung itulah dengan baik, bayi dalam kandungan sang putri berbicara, "Tuhan belum mengizinkan aku dan ibuku mati sekarang. Sekarang tolong buatkan rakir." Demikian seruan bayi yang didengar Patih Pranggulang. Seketika itu Patih Pranggulang menebang pohon di hutan dan membuat rakit. Setelah rakitnya siap, datanglah sang putri ke tepi laut dan naik ke rakit yang telah siap. Patih Pranggulang bersiap-siap mendorong rakit sambil berpesan kepada sang putri, jika sewaktu-waktu butuh pertolongannya, supaya menjejakkan kakinya ke tanah 3 kali, dan seketika itu Patih Pranggulang akan segera datang.
Setelah usai berpesan, Patih Pranggulan mengganti pakaian kebesarannya sebagai patir dengan pakaian poleng kain tenun kasar. Ini dilakukan Patih Pranggulan karena ia sadar tak mungkin kembali menghadap raja. Dan sejak itu, Patih Pranggulan mengubah namanya menjadi Ki Poleng. Sesaat kemudian Ki Poleng menendang raket itu menuju Madu Oro pojok di arah-arah yang artinya pojok menuju ke arah laut luas. Konon dari kata Madu Oro inilah muncul kata Madura yang kemudian dijadikan nama Pulau Madura. Selanjutnya, setelah diombang-ambingkan ombak besar, Dorugung terdampar di sebuah daratan kecil yang tersembul di permukaan laut, tepat di bawah pohon pelosos macan pohon jati. Daratan kecil inilah sekarang dikenal sebagai Gunung Diger yang terletak sekitar 40 km arah timur laut kota Bangkalan. Konon, ketika sang putri mendarat di daratan ini, jika air pasang daratan ini sempit sekali. Tetapi jika air surut arahnya bertambah luas, itulah sebabnya daratan itu diberi nama Lemah Doro Tanah yang tak sesungguhnya, karena sering berubah luasnya. Kata Lemah Doro dapat diartikan juga sebagai tanah yang ditempati Dorugung, satu-satunya manusia penghuni pulau kecil tersebut. Kata Lemah Doro menjadi Mahdoro dan akhirnya nama Maduro ini dijadikan versi kedua asal kata Madura dalam legenda. Disalin dan diangkat dari buku Asal-Usul dan Sejarah Orang Madura, Kajian Arkeologi Sejarah, Editor Gunadi Kasnowiharjo, Penerbit Balai Arkeologi Provinsi DIY, tahun 2021. Cerita rakyat yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa beri dukungannya dengan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan, dan agar kami bisa menyajikan cerita atau kisah menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.